Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah. Bersyukur pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu untuk membangun ibadah di keluarga kita masing-masing. Dan untuk mengawali ibadah keluarga kita hari ini, mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergaul, bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama memasuki ibadah dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan kita ada banyak kekurangan dan kelemahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari bersama kita mengakuinya di hadapan Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 2, suaramu ku dengar. Dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota tiba saudaramu.
datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Hanya dalam darah Tuhan Yesus Kristus sajalah kita dikuduskan dan disucikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini, kita perhatikan dari kitab Mazmur 70. Kita perhatikan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita membacanya dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah kepada Tuhan di keluarga kami masing-masing. Terima kasih atas kesempatan ini yang boleh Tuhan nyatakan untuk kami. Bapa di dalam surga, kami juga mengakui akan segala kekurangan dan keterbatasan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan mengampuni kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena sepanjang hari ini Tuhan, kami mengakui ada banyak kesalahan dan keterbatasan kami. Dalam ibadah keluarga yang kami bangun pada hari ini, perkenankan kami ya Tuhan untuk juga membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Mampukan kami untuk memahaminya. Roh-Mu yang kudus melingkupi kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti sabda Tuhan. Hamba-Mu ini yang Kau pakai untuk menjabarkan sabda-Mu, Tuhan berkati. Biarlah apa yang terungkap hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 70 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 demikian. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur.
Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 50A. Kita nyanyikan bait yang pertama, Sabdamu Abadi. Yang mengikutinya hidup sukacita. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Apa kabar di hari ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu gejala, yaitu gejala sosial yang terjadi pada saat ini, dan itu terjadi di berbagai negara, yaitu gejala panic buying. Ini terjadi untuk menanggapi dan merespon penyebaran virus corona. Apa itu panic buying? Artinya adalah satu fenomena di mana masyarakat melakukan penimbunan berupa barang-barang. Dan ini juga terjadi di masyarakat kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa barang yang pada saat ini langka. Misalnya alkohol. Saat ini bukan hal yang mudah untuk mendapatkan barang ini. Hand sanitizer juga demikian. Ternyata sulit untuk mendapatkan barang yang satu ini. Terlebih masker. Ini adalah menjadi barang yang langka. Karena ada kepanikan di situ untuk menghadapi virus corona, takut tidak kebagian, maka melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak. Ketika ada orang lain yang belum mendapatkannya dan mau membeli, pada akhirnya ya mereka tidak mendapatkan barang yang diinginkan itu. Itulah kepanikan yang terjadi saat ini. Dan semoga kepanikan itu tidak berlanjut dengan barang-barang pokok. Kita berdoa saja Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, agar tidak terjadi kepanikan untuk mencukupi kebutuhan pokok, sembako misalnya. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi ketika kepanikan ini muncul di dalam kehidupan masyarakat kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 70, kita juga mendapatkan satu kesan bagaimana kepanikan itu muncul di dalam kehidupan
sang pemazmur atau Daud. Karena memang yang dihadapi Bapak Ibu dan saudara-saudara juga bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang enteng. Tetapi sesuatu yang berat, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang sulit. Ini dihadapi oleh pemazmur pada saat itu. Ada kekuatan tertentu yang ingin mencelakai. Ada kekuatan tertentu yang ingin membinasakan. Jadi secara manusia, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya wajar kalau terjadi satu kepanikan. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang menarik, yang juga patut kita teladani dan kita renungkan pada hari ini adalah bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika kita diperhadapkan pada kepanikan. Ketika kita diperhadapkan pada sesuatu yang genting seperti yang kita alami pada saat ini. Yang dilakukan oleh pemazmur adalah ia tetap mewujudkan iman percayanya kepada Tuhan. Di sini iman percaya kepada Tuhan mempunyai peran yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Karena tanpa iman dan percaya yang sungguh-sungguh, tentu kita akan jatuh dan kita akan ada di dalam situasi kepanikan itu. Jadi iman mempunyai peranan yang penting di dalam kita menghadapi situasi yang sulit ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 70 ini membekali kita semua untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Dengan berdasar iman percaya kepada Tuhan, maka penyerahan diri itu dilakukan. Maka doa dan permohonan itu diungkapkan di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Doa pemazmur, doa Daud yang dilandasi oleh iman percaya kepada Tuhan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu menginspirasi kita semua untuk menghadapi situasi yang berat ini. Bukankah virus yang melanda dunia ini juga menginginkan mencabut nyawa kita? Bukankah itu juga menginginkan kecelakaan kita? Maka apa yang dilakukan oleh pemazmur atau Daud ini menjadi bekal bagi kita. Ketika kita beriman percaya penuh kepada Tuhan, dengan sepenuh hati kita akan dimampukan untuk menghadapi itu semua. Kita juga tidak menjadi orang yang panik. Kita tidak menjadi orang yang terbawa arus pada kepanikan dan juga ketegangan yang muncul. Kita berserah kepada Dia. Kita percaya kepada Dia sehingga kita bisa berpikir dengan tenang.
Kita bisa berpikir dengan nyaman karena percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Masyarakat kita, dunia kita memang dilanda kepanikan itu. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk kuat dan tangguh menghadapi itu semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan kita hanya ada pada Tuhan. Ialah yang dapat menolong kita di tengah kepanikan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 445, Kidung Jemaat nomor 445, bait 1 dan 2, harap akan Tuhan. Akan Tuhan, hai jiwaku, Dia pelindungan dalam susahmu. Jangan resah tanpa berserah, karena habis malam pagi mereka. Dan kemelut, Tuhan yang setia menolongmu. Akan Tuhan, hai jiwaku, Dia pelindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong
Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena pertolongan dan berkat Tuhan yang senantiasa kami terima di dalam kehidupan kami. Hari ini kami juga boleh dikuatkan oleh firman-Mu di tengah kepanikan yang muncul di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami, sehingga kehidupan kami tidak semakin tertekan, karena ada Tuhan yang siap untuk memberikan pertolongan kepada kami. Biarlah ini menyemangati kami semua ya Tuhan, di dalam kami menghadapi beban kehidupan yang berat yang kami hadapi saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk keluarga-keluarga milik Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Rejo Agung, baik di induk maupun pepantan dan juga kelompok serta warga Marenco. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka satu persatu. Di dalam keterbatasan kami membangun sosialisasi, membangun relasi, kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat bagi kami, khususnya di dalam kami bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan juga menolong dan memberkati, menyertai, sehingga kami boleh bekerja dengan tenang. Jagai setiap kami, jagai keluarga-keluarga milik Tuhan ini, sehingga keselamatan yang datangnya dari Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, perkenankan kami juga pada saat ini berdoa untuk gereja milik Tuhan, GKJW Jemaat Rejo Agung, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, pelayanan yang dilakukan. Tuhan juga memberkati, sehingga semua pelayanan juga boleh berjalan dengan baik di tengah persoalan kesehatan yang dihadapi oleh dunia ini. Kami tetap dapat memberikan pelayanan kepada warga jemaat, meskipun mereka tidak bisa berkumpul, meskipun mereka harus beribadah di rumah mereka masing-masing. Bapa dalam surga, sebagai ungkapan syukur kami hari ini, kami juga membawa persembahan kami. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini, persembahan yang sudah terkumpul, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk mendukung pelayanan di kelompok kami masing-masing, maupun juga di Jemaat Rejo Agung. Bapa, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Oleh karena itu kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan, agar kegiatan kami yang lain juga boleh kami lakukan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami pada malam hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Mari bersama kita mengakhiri ibadah keluarga kita dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, kita nyanyikan bait
yang pertama. Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin.